Kerajaan tersebut ataupun kota Wentira gaib tersebut memiliki bala tentara yang amat sangat banyak. Dikatakan juga dan konon kabarnya saking banyaknya bala tentara yang dimiliki oleh kota Wentira tersebut, sehingga jika dikumpulkan semuanya bisa menutupi seluruh lautan yang ada di Indonesia. Ditemukannya sebuah KTP yang diduga berasal dari kota Wentira. Dan ada juga kesaksian dari ibu-ibu, dia mengaku bahwasannya dia diberikan uang serta sebuah surat berwarna kuning yang berasal dari Wentira. Ketika dibuka isi surat tersebut, tulisan suratnya itu semacam tulisan-tulisan aneh. Tetapi bentuk ataupun warna dari surat tersebut berwarna kuning, bentuknya juga agak semacam surat-surat lama gitu. Dan uang tersebut memang uang nyata. Halo Sobat Teror, selamat malam dan selamat datang kembali di Advent Teror. Oke Sobat Teror semuanya, akhirnya kita berjumpa kembali. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu tetap sehat-sehat ya. Karena di malam ini kita akan menceritakan ataupun membahas sebuah kota yang konon kabarnya memiliki peradaban yang jauh lebih canggih dibandingkan kita yang hidup di dunia nyata. Di malam ini kita akan membahas kota yang konon kabarnya itu memiliki peradaban yang sangat canggih, yang sampai sudah terbahas jauh sebelum Indonesia merdeka. Kalau kita membicarakan tentang Indonesia, tidak akan pernah ada habisnya tentang namanya hal-hal mistis ataupun hal-hal gaib yang menyelimuti negara kita ini. Ada banyak, bahkan tak terkira, seluruh kerajaan-kerajaan gaib yang pernah ada di Indonesia. Jadi, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk pembahasannya. Kota Wentira. Wentira adalah sebuah kota gaib yang terletak di Sulawesi Tengah yang konon katanya merupakan kerajaan jin terbesar di Asia Tenggara. Dan dipercaya juga kota Wentira ini memiliki raja yang sangat kuat. Raja tersebut juga memiliki 7 panglima perang, yang dimana 7 panglima itu siap mengawal dia kemanapun dia pergi. Tidak sampai hanya di situ, kerajaan tersebut ataupun kota Wentira gaib tersebut memiliki bala tentara yang amat sangat banyak. Dikatakan juga dan konon kabarnya saking banyaknya bala tentara yang dimiliki oleh kota Wentira tersebut, sehingga jika dikumpulkan semuanya bisa menutupi seluruh lautan yang ada di Indonesia. Jadi Wentira itu terletak di kawasan hutan belantara perkebunan kopi, yang lebih tepatnya di Jalan Trans Sulawesi antara Kota Palu dan Kabupaten Mutung Sulawesi Tengah. Di perbatasan itu yang menghubungkan kedua tempat itu dengan sebuah jembatan kuning dan tugu berwarna kuning dengan tulisan Ngapa Wentira. Ngapa yang berartikan kampung, negeri ataupun kota. Wentira sendiri artinya adalah tak kasat mata atau goib. Kalau kita berbalik ke sejarah, Wentira itu awalnya adalah sebuah proyek yang lumayan cukup besar. Pembangunan jalan dan juga jembatan sebagai penghubung antar pulau atau jalan Trans Sulawesi. Pembangunan tersebut diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Andries Cornelis Duyck de Graaf pada tanggal 19 September tahun 1927. Dalam dokumen On the Revealing Palu terdapat foto kayu Wentira yang dikerjakan sama para pekerja Tionghoa dari 1933. Ada juga sebuah foto di catatan sejarah yang memperlihatkan beberapa orang di depan pesanggarahan atau penginapan di daerah kebun kopi Wentira. Penginapan tersebut dulunya digunakan sebagai tempat untuk peristirahatan untuk para pekerja dan juga para penduduk yang tinggal di dekat kota Wentira tersebut. Dan setelah proyeknya selesai, jalanan tersebut kembali menjadi sepi dan hanya beberapa kendaraan yang melewati jalanan tersebut. Tetapi yang membuat cerita ini sangat duper terkejut, ternyata gosip ataupun cerita
tentang legenda kota Wentira ini sudah ada dari zaman VOC Belanda. Dan orang-orang sering mengatakan juga, ada nih suatu kota yang sangat-sangat canggih yang memiliki peradaban lebih tinggi daripada kita, yang terletak di hutan Sulawesi Tengah. Bahkan ada catatan seorang pilot Belanda pada saat ia ingin menerbangkan pesawatnya di atas hutan Sulawesi. Dia berkata pada saat itu, "Aku melihat sebuah kota yang memiliki gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang sangat-sangat tinggi, serta semua gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan yang ada di kota tersebut semuanya berwarna kekuningan atau keemasan." Nah, pengakuan dari si pilot Belanda ini, dia mengatakan bahwasannya dia melihat sebuah kota yang sangat-sangat canggih di bawah, dia kan terbang di atas hutan Sulawesi gitu. Jadi di bawahnya itu dia melihat sebuah kota peradaban sangat canggih, gedung-gedung pencakar langit, dan juga gedung-gedungnya itu semuanya berwarna kuning ataupun keemasan. Dan dia juga mengatakan bahwasannya masyarakat yang ada di kota tersebut itu sangat amat ramai. Dan belum lagi kesaksian dari para warga-warga sekitar. Mereka mengaku bahwasannya memang ada nih sebuah kota yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala biasa. Hanya mereka yang memiliki ilmu-ilmu kebatinan tinggi yang bisa melihat kota tersebut. Berarti memang tidak sembarangan orang yang bisa melihat wujud asli dari kota gaib Wentira tersebut. Kalau kita datang ke daerah tersebut, kita hanya disajikan dengan pemandangan-pemandangan hutan-hutan biasa dan juga jembatan berwarna kuning serta tugu yang berwarna kuning. Tetapi, jika orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi datang ke daerah tersebut, maka mereka akan melihat sebuah kota dengan peradaban yang sangat maju di daerah tersebut. Banyak juga yang mengatakan bahwasannya sebenarnya bentuk dari kota Wentira itu kayak mana sih? Orang-orang yang ada di dalam itu bentuknya kayak mana sih? Menurut cerita masyarakat yang beredar, meskipun kota gaib Wentira ini tidak bisa dilihat oleh mata kepala biasa, cuman hanya orang-orang yang berbatin tinggi ataupun orang-orang yang diizinkan untuk melihat kota tersebut. Kalau kita datang ke sana dengan abal-abal, dengan asal-asalan, nah kita nggak bakal jumpa kota itu. Dan menurut cerita masyarakat yang beredar, walaupun mereka jin yang tak kasat mata, dengan jumlah yang sangat banyak penduduknya, sangat ramai, mereka tetap terlihat seperti manusia pada umumnya. Kayak kita gini manusia. Sama halnya juga dengan manusia. Tetapi yang membedakan kita dengan mereka itu adalah tidak terdapat garis di bawah hidung dan juga garis di atas bibir. Sama halnya dengan orang-orang yang berada di luar negeri. Orang-orang di luar negeri itu kan memiliki hobi dan juga kesukaan yang agak beda gitu. Nah, sama halnya juga dengan di Wentira. Orang-orang yang ada di Wentira itu kebanyakan mereka suka memakai pakaian-pakaian berwarna kuning atau pakaian-pakaian berwarna keemas-emasan gitu. Selain itu, mereka juga memiliki gedung-gedung yang sangat besar loh weh. Gedung-gedungnya itu gedung-gedung pencakar langit yang ibarat kata jauh di atas Jakarta. Lebih tinggi daripada Jakarta. Besar gedung-gedungnya. Dan penduduk-penduduk yang ada di kota Wentira tersebut hidup secara aman, damai, tenang. Tidak ada kejahatan di sana. Hidupnya aman, tentram, damai. Tidak ada keributan sama sekali. Berbeda dengan kita di kehidupan nyata ya. Sama halnya dengan kita ke Pantai Selatan. Pantai Selatan juga memiliki berbagai larangan-larangan yang tidak boleh dibuat ketika kita di sana. Contohnya, kita tidak boleh memakai pakaian berwarna hijau. Kalau kita memakai pakaian berwarna hijau, Sang Ratu Pantai Selatan pasti bakal ngambil kita untuk ditarik ke dunia goib Sang Ratu. Nah, sama juga tuh dengan di Wentira. Kalau di selatan kita tidak boleh memakai pakaian berwarna hijau, kalau di kota gaib Wentira, kita tidak diperbolehkan memakai pakaian berwarna kuning. Jika kita melanggar aturan tersebut, dipercaya kita tidak akan pernah kembali lagi ke kehidupan asli kita. Dan pertanyaannya cuma satu di sini. Itu kan kota gaib kan, kayak mana kita masuknya? Kayaknya nggak bakal mungkin juga kita masuk dalam situ kan. Agak lain juga ya kan, tapi ya udah, kita masuk ke pembahasannya lagi. Dan dipercaya juga ada 3 pintu masuk ke dalam kerajaan gaib Wentira. Yang pertama atau pusat pertamanya berada di Kelurahan Taweli. Yang kedua terletak di lokasi seleksi tilawatil Quran. Dan yang terakhir berada di Paboya atau lokasi penambangan emas yang masih berjalan hingga sampai hari ini. Ini kondisi kerajaan Wentira yang saya
bisa lukiskan lewat ritual saya pada malam ini dengan doa dan zikir. Ini gerbang utama ya. Ini berwarna emas ya, emas kemerah-merahan. Masuk, dan di sini sebenarnya banyak pasukan-pasukan. Memang sengaja saya nggak gambar karena ini singkat waktu saja. Banyak pasukan yang memang ini berdiri dengan kokohnya sekitar ini tiga ya, yang jaga pintu ini tiga, yang tengah satu ada 7 ya, masuk ke depan, masuk terus, dan di sini ada jalan masuk ke ini seperti apa ya, titik temu ya, untuk bermusyawarah di sini ya. Ini ada tugu yang memang sangat tinggi banget ini. Ini kalau saya lihat itu tingginya sekitar nggak terhitung. Pokoknya aku lihat sampai menjulang ke atas gitu loh. Jadi nggak ada titik temu sampai seberapa ukurannya. Terus masuk ke ini kayak gini, kota-kota yang memang ini tempat persinggahan. Di sini memang tempat istilahnya apa ya? Pusatnya. Baru istilahnya kalau kita itu rumah penduduk kayak itu, perkampungan yang jauh. Dan di sini ada gunung-gunung ya, gunung-gunung yang jauh. Dan di sini anehnya pemirsa, ini kali yang sangat jernih banget, bersih. Dan itu juga didominasi dengan warna kuning keemasan, aneh. Ternyata juga dipercaya Wentira ini masih terhubung dengan pantai selatan dan juga kota-kota gaib yang ada di Indonesia yang lainnya, seperti Alas Purwo, Alas Roban, dan semacam kota gaib lainnya seperti Saranjana. Ternyata Wentira itu masih terhubung ke berbagai seluruh kerajaan ataupun tempat-tempat gaib yang ada di Indonesia. Bahkan mereka memiliki air sungai yang sangat-sangat segar dan sangat-sangat jernih, yang air sungainya itu masih terhubung sampai ke pantai selatan sana loh weh. Jauh kali kan. Wentira, sebuah kota ataupun kerajaan gaib yang sangat-sangat luas di Asia Tenggara ini, memiliki raja yang konon kabarnya raja tersebut adalah raja yang sangat dermawan, berwibawa, dan juga sakti. Selain kesaktian dari sang Raja Wentira ini, dia juga memiliki 7 panglima yang sangat hebat yang siap mengawalinya kemanapun dia pergi. Dan saking banyaknya nih pasukan ataupun bala-bala tentara yang ada di Wentira, itu sampai dikatakan kalau misalnya dikumpulkan semuanya, itu bisa menutupi seluruh lautan yang ada di Indonesia ini. Kebayang nggak itu kayak mana banyaknya itu sampai nutupin. Mungkin kita pun tutup ya kan kalau misalnya orang itu datang. Kalian ingat nggak di tahun 2018 itu, tepatnya pada bulan September, itu terjadi sebuah gempa bumi yang lumayan cukup besar di kota Palu. Dan sehari setelah terjadinya sebuah gempa bumi yang lumayan cukup besar di kota Palu tersebut, ada sesuatu yang lumayan cukup viral di media sosial. Pada saat itu menjadi sebuah perbincangan, sebuah topik yang sangat viral di media sosial, yaitu ditemukannya sebuah KTP yang diduga berasal dari kota Wentira. Kalau kita lihat KTP tersebut, ya tetap saja kita melihat sebuah KTP yang seperti pada umumnya KTP pada biasanya kan. Tetapi ada kejanggalan ataupun perbedaan yang terjadi di peristiwa ini. Kejanggalan ataupun perbedaan itu berada di kartunya. Di situ tertulis dia telah diisukan atau dikeluarkan oleh pemerintahan pusat Wentira Sulteng. Walaupun di kartu tersebut tertuliskan bahwasannya dia suku asli Indonesia, tetapi bahkan saat detik ini sampai aku duduk di sini tidak ada kota ataupun negara ataupun daerah di Indonesia ini yang bernamakan Wentira. Apakah memang sebuah KTP tersebut memang berasal dari warga Wentira? Karena Sobat Veror semuanya, kalau kalian mengecek di seluruh peta yang berada di Indonesia, tidak ada satupun daerah ataupun kota yang bertuliskan atau bernama Wentira. Sang kota gaib Wentira ini juga memiliki serangkaian kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh warga dan juga dialami oleh mereka yang lagi-lagi lewat kesana kemari. Contohnya seorang supir lintas ekspedisi Sulawesi, dia bertemu dengan sesosok aneh yang memakai pakaian berwarna kuning pada saat malam hari di tempat yang sama dan di kejadian yang sama.
Ini real, wilayah kebun kopi Palu Sulteng. Saya, seorang supir ekspedisi lintas Trans Sulawesi, sering ketemu sesosok makhluk berpakaian aneh serba berwarna kuning pada saat malam hari. Di gunung kebun kopi berjalan turun ke jurang itu sangat aneh. Kata teman-teman, itu kaum Wentira. Jadi saya percaya karena kalau penduduk di sana nggak ada rumah dan jurang. Itu sangat dalam, nggak mungkin ada manusia yang berjalan ke sana. Itu adalah pengakuan dari supir ekspedisi lintas Sulawesi yang mengaku bertemu dengan sesosok wanita ataupun sesosok makhluk yang sering berpakaian berwarna kuning pada saat malam hari di kejadian yang sama di tempat yang sama. Dia sering melihat makhluk tersebut. Dia mengatakan juga itu kan posisinya ada di jurang gitu kan. Tidak ada rumah, bahkan itu kan di daerah penurunan gitu, tidak ada rumah sama sekali. Kalau tidak ada rumah berarti tidak ada orang kan. Sementara dia selalu melihat sosok tersebut pada saat malam hari. Gila. Dan ada juga kesaksian dari para warga-warga setempat. Mereka mengatakan kalau orang-orang yang datang ke kota Wentira itu ataupun datang ke daerah Wentira itu memiliki niat dan berbagai tujuan yang aneh-aneh beragam macam. Ada yang ingin datang ke sana dengan bertujuan mandi di air terjun, ada yang meletakkan sesajen, dan ada juga yang datang ke sana dengan bertujuan berdoa di 3 makam misterius sekaligus yang berada di puncak pegunungan kebun kopi. Ada kesaksian dari seorang pria yang bernama Aep. Dia mengatakan bahwasannya area tersebut memanglah tempat ataupun sarang bagi mereka yang tak kasat mata. Dia juga mengatakan bahwasannya kota Wentira itu memang nyata adanya dan mereka semuanya dihuni oleh jin-jin muslim. Dan Pak Aep ini juga dikatakan dia bukan orang sembarangan, dia juga tinggal di dekat wilayah Wentira tersebut. Saya pernah masuk melalui pintu di pertigaan itu, tapi itu tidak sebagaimana layaknya kita masuk ke pintu rumah seperti alam nyata begini. Itu pintu masuknya terbukanya cuma sebahagian saja. Salah satunya saya masuk di lokasi kompleks perumahan itu. Cuma perumahan itu muslim semua di situ. Yang saya masuki ke tempat muslim itu saja. Kalau di sebelah kiri, menurut informasi penjelasan mereka di sana, bahwa sebelah sini ini yaitu makhluk jin kafir begitu, sehingga kita tidak dibenarkan gitu ke sana gitu kan. Apabila masuk ke sana maka orang akan terjerumus lah begitu. Dan bukan hal-hal tentang warga yang mengaku kalau mereka pernah bertemu atau mengalami kejadian mistis langsung di kota Wentira tersebut. Dan ada juga kesaksian dari ibu-ibu. Dia mengaku bahwasannya dia diberikan uang serta sebuah surat berwarna kuning yang berasal dari Wentira. Ketika dibuka isi surat tersebut, tulisan surat itu semacam tulisan-tulisan aneh. Tetapi bentuk ataupun warna dari surat tersebut berwarna kuning, bentuknya juga agak semacam surat-surat lama gitu. Dan uang tersebut memang uang nyata. Aduh, bisa gitu ya. Berbagai kejadian-kejadian dialami oleh mereka dan peristiwa-peristiwa aneh dan juga serta legenda dari kerajaan, sebuah kerajaan goib, sebuah kerajaan yang memiliki keluasan dan juga bala tentara yang setara. Jika dikumpulkan, itu bisa menutupi seluruh lautan yang berada di Indonesia. Oke Sobat Veror semuanya, bagaimana menurut kalian tentang kota goib Wentira yang memiliki bala tentara yang itu banyak, memiliki raja-raja? Dan dikatakan juga kota Wentira ini saking luasnya, dia itu kota gaib terbesar di Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian Sobat Veror semuanya? Apakah kalian percaya? Kalau menurut aku pribadi, aku percaya aja karena aku memang suka berbaur dengan hal-hal yang mistis gitu. Indonesia memang sebuah tempat yang sangat-sangat indah, memiliki beragam kecantikan alam dan beragam kecantikan-kecantikan daerah lainnya. Tetapi tidak hanya sampai di situ memang. Sebuah kerajaan-kerajaan gaib ataupun hal-hal mistis tetap menjadi pelekat ataupun tetap menjadi identik di Indonesia ini yang mungkin tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun memang. Dan itulah pembahasan kita di malam ini tentang kota goib Wentira. Bagaimana pendapat kalian semuanya Sobat Veror? Bagaimana? Kalau aku percaya, kalau kalian tinggalkan komen di bawah. Oke Sobat Veror semuanya, terima kasih yang sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Itu yang paling penting. Udah nonton gak subscribe?
Mana main. Setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng di bawah karena bakal ada 3 video per minggunya. Makanya kalau kalian gak aktifkan lonceng, kalian bakal ketinggalan pembahasan-pembahasan kita. Aktifkan, oke? Kita tutup perjumpaan kita di malam kali ini dengan seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata dan apa yang kamu rasakan itu yang kami rasakan. Advent Terror, goodbye.